Dampak pandemi terhadap industri film Indonesia, terhadap sinias tentunya sebagaimana halnya dengan sektor industri lain di Indonesia dan di dunia. Industri film Indonesia sangat terdampak. Setiap tahun biasanya sebelum pandemi kita rilis satu tahun itu sekitar 140 sampai 150 judul. Tahun lalu kita cuma rilis kurang dari 60 judul dalam setahun sepanjang tahun 2020. Kita kehilangan 76% penjualan tiket. Tahun 2019-2018 kita menjual setiap tahunnya 51 juta tiket setiap tahun 2018-2019. Jadi tahun lalu 2020 kita turun 76%. Tentunya kalau misalnya produksinya berkurang, sinias juga pekerjaannya juga berkurang, terima gajinya juga kurang, dan sekarang banyak sinias yang alih profesi ya. Ada yang jadinya bisnis kuliner, ada yang mengerjakan hal-hal lain. Tantangan syuting di masa pandemi ya tentunya kita harus menjalankan protokol kesehatan yang standar, ada pakai masker, menjaga jarak, dan selalu membersihkan cuci tangan. Dan karena syuting tidak bisa jamnya sepanjang sebelum pandemi karena kita tidak perlu terlalu capai, takutnya sistem imun dari badan juga berkurang, jadi jamnya dikurangin, yang tadinya 18 jam, 16 jam mungkin sekarang cuma 10 sampai 12 jam, dan ini mengakibatkan tentunya bertambah shooting days ya, hari untuk produksi bertambah, dan tentunya ini juga membuat biaya produksi juga meningkat gitu. Di samping kita juga harus menyediakan keperluan kelengkapan dari protokol kesehatan. Jadi biaya produksi dan jam syuting, dan tentunya kita syutingnya juga sangat berhati-hati, dan kita tidak bisa menggunakan beberapa tempat yang tadinya kita syuting kalau di ganggang ya, kita syuting di ganggang di pemukiman penduduk. Sekarang kita nggak bisa karena tentunya kita tidak mau membawa kemungkinan adanya virus, dan kita tidak menghindari adanya infeksi ya, virus, terpapar virus ketika syuting. Pergeseran film dari sinema atau teater atau bioskop ke OTT makin kuat di awal tahun ini, tahun 2021. Beberapa PH besar sudah mulai fokus produksi untuk OTT. Tentunya ini sangat dimaklumi karena bioskop kapasitas walaupun sudah bisa beroperasi, kapasitas sangat dibatasi, hanya 25% dan 50% di sebagian tempat. Orang-orang juga masih takut untuk ke bioskop, ada yang takut, ada yang memang tidak mau. Dan ini tentunya karena bisnis bioskop sangat berkurang, sehingga produser mencari moda distribusi yang lebih aman, yang masih ada penontonnya. Terlebih di kala pandemi semakin banyak penontonnya, yaitu OTT, dan saya rasa ini sesuatu yang sangat wajar. Peralihan budaya menonton bioskop ke OTT memang ini sedikit mengkhawatirkan, karena kalau kita lihat sekarang bioskop kosong ya, terutama di Indonesia. Bioskopnya kosong walaupun kapasitas cuma 25%, 50%, tapi sangat kosong. Sedangkan tempat-tempat lain seperti tempat makan, tempat nongkrong, kafe gitu masih ramai. Jadi kemungkinan budaya menonton ke bioskop yang sudah dibentuk selama 20 tahun terakhir bisa jadi sudah berkurang ya. Karena semakin gampang dan semakin nyaman untuk menonton di rumah gitu. Menonton di rumah lewat OTT atau menonton lewat gadget lewat OTT juga. Jadi mungkin itu sesuatu yang memang saya khawatirkan kalau dilihat ya kenyataannya sekarang. Bagi sinias, apa yang membedakan proses produksi untuk layar lebar dan OTT? Ada yang sama, ada yang berbeda ya. Saya rasa nggak ada bedanya saat ini. Kalau dilihat dari skala produksi, ada yang skala besar untuk OTT sama halnya dengan layar lebar. Ada juga memang yang dari dulu juga layar lebar juga produksinya juga secara skala atau production value juga memang kecil gitu. Jadi nggak berbeda sih moda distribusi dengan proses produksi. Biasanya sama aja gitu. Produksi Netflix original setara bioskop sebenarnya sama aja ya semua OTT, kalau misalnya mereka memang mengalokasikan budget yang cukup dari segi production value, teknis, dan estetika bisa menyamai film yang biasanya ditonton di bioskop gitu sebagai sajian layar lebar.
Tergantung sih, ada yang memang OTT termasuk Netflix memberikan budget yang cukup untuk sebuah film, ada yang memang low budget juga, ya itu nggak tergantung dari OTT mana, tapi tergantung dari alokasi budget yang mereka sediakan untuk produksi. Film-film saya semuanya, saya sudah bikin 8 film, 8-8-nya tersedia di OTT ya. Danger ada di Disney Plus, Kala juga ada di Disney Plus, Pintu Telarang ada di Netflix dan bioskop online. Kemudian Modus Anomali selain OTT di luar negeri banyak sekali, juga ada di Netflix dan ada di bioskop online. Kemudian Copy of Moment juga ada di Netflix dan bioskop online. Pengabdi Setan ada di banyak sekali OTT, tentunya Gundala juga ada di mana-mana. Akhir bulan ini akan rilis juga di Netflix. Perempuan Tanah Jahanam juga sudah ada di OTT, di GoPlay, dan di luar ada di Shudder dan Amazon Prime dan beberapa OTT lain. Saya rasa misalnya kalau tahun 2022 nanti bioskop sudah normal lagi, pandemi sudah bisa dikontrol, kapasitas bioskop sudah 100% dan penonton sebenarnya sudah tidak takut lagi untuk pergi ke tempat-tempat rekreasi termasuk bioskop. Masih akan ada kekhawatiran bahwa seperti yang saya sebutkan tadi, budaya menonton ke bioskop mungkin sudah rusak ya, sudah berkurang, sudah menurun. Ini hanya bisa diobati, bisa ditanggulangi jika sinias-sinias Indonesia memproduksi film untuk layar lebar yang memang betul-betul worth it, layak untuk diperjuangkan oleh penonton untuk pergi ke bioskop untuk menonton film gitu, untuk menonton film Indonesia. Jadi film yang ditonton di bioskop yang disajikan oleh para sineas itu harus betul-betul film yang memberikan pengalaman sinematik yang ketika mereka tonton di bioskop memang sebuah pengalaman yang berbeda dari menonton film layar kecil gitu. Jadi tergantung bagaimana sineas bisa memberikan kebutuhan tersebut kepada penonton. Kenapa film saya artisnya itu saja? Sebenarnya mungkin karena penampilan dari para aktor dan aktris yang ada dalam film saya itu mereka sangat kuat ya. Presence-nya kuat, acting mereka kuat, jadi mereka memorable banget penampilan di film saya. Jadi mereka tetap diingat oleh penonton gitu. Sebenarnya kalau kita lihat sineas-sineas lain juga banyak sekali yang membuat film dengan pemain yang itu saja gitu. Jadi saya rasa ini hal yang lumrah ya. Tapi walaupun demikian sebenarnya saya buat film pemainnya itu saja gitu. Biasanya 60% adalah pemain-pemain baru, bahkan yang tidak pernah main film sama sekali atau bahkan memang profesinya bukan pemain film. Contohnya seperti film Perempuan Tanah Jahanam itu bisa dibilang 70% adalah pemain baru. Kita bahkan mencari pemain dari tempat kita syuting di Jawa Timur. Ada yang profesinya guru agama, ada profesinya driver ojol gitu. Kita cari, kita audisi untuk main di film Perempuan Tanah Jahanam. Dan mereka sama sekali belum pernah punya pengalaman main film gitu. Jadi kalau dibilang itu saja, ada yang itu saja dan ada yang baru gitu. Ya sesuai kepentingan karakter aja. Kenapa suka sekali horor? Karena memang saya besar dengan banyak sekali menonton film horor. Bisa dibilang ketika saya kecil itu film yang saya tonton 80% film horor ya. Karena saya menonton film dari bioskop dan kebetulan bioskop ketika saya kecil itu kebanyakan memutar film horor, dan karena horor adalah genre yang untuk masyarakat luas ya, terutama masyarakat pada saat saya dulu, tempat saya lahir dan tumbuh berkembang memang banyak sekali meminati horor, jadi saya juga kebanyakan nonton film horor gitu. Film saya Remarkable Things During a Killing adalah sebuah film yang sudah saya develop ya, sedang dikembangkan ceritanya sejak tahun 2016. Jadi bukan film yang baru dikerjakan karena memang saya biasanya kalau nulis skenario lama, mengembangkan cerita karakter lama, mempersiapkan film lama. Jadi Remarkable Things During a Killing adalah satu project yang sudah lama saya persiapkan gitu bersama Aryo Bayu dan beberapa teman lain. Kalau syutingnya sendiri masih belum tahu kapan, tapi ini film yang tidak buru-buru untuk dikerjakan.
Jaka Cinema Bumi Langit atau BCU, Bumi Langit Cinematic Universe, tentunya sedang mempersiapkan 2 film seperti yang sudah dikabarkan ya, ada Sri Asih dengan sutradara Upi dan Virgo and the Sparklings dengan sutradara Odi C. Rahab. Dan sedang kita persiapkan itu karena sekarang juga sedang pandemi, kita mengalami kesulitan untuk berproduksi, jadi memang kita melakukannya dengan pelan-pelan ya, supaya aman.